Dia adalah pencari kebenaran, pencari Tuhan yang telah meninggalkan keluarga dan negaranya untuk mengejar ilmu. Dia terus mencari agama yang benar. Ia berpindah agama dari Majusi hingga Kristen untuk mencari agama yang benar. Lalu Allah yang Maha Kuasa membimbingnya dan menunjuknya pada agama yang benar, yaitu agama Islam. Hingga akhirnya ia termasuk putra keemasan Islam. Dia adalah Salman Al-Farisi, dijuluki Abu Abdillah, dan ia dikenal sebagai Salman Al-Khair. Salman pernah ditanya tentang garis keturunannya. Lalu dia berkata, "Aku Salman bin Islam." Pencarian panjang Salman untuk menemukan kebenaran telah melewati perjalanan yang berliku, hingga akhirnya ia menemukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang membuatnya memeluk agama Islam. Salman dikatakan menceritakan kisahnya kepada seorang sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah kemudian menceritakan kisah seorang Salman itu kepada yang lainnya. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Karena sikap baiknya kepada sang ayah, Salman dipercaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah, ayah Salman adalah seorang Majusi yang menyembah api. Suatu hari ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, ia mendengar suara orang-orang yang tengah sholat di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai sholat mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Aku berkata kepada diriku sendiri, sungguh, agama ini lebih baik daripada agama kami. Aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak pergi ke tanah ayahku. Salman menganggap bahwa agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, dari mana asal agama tersebut? Mereka menjawab, dari Syam. Negara Syam dikenal sebagai daerah yang meliputi 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya. Ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikeras bahwa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya yang jauh lebih baik. Namun Salman menegaskan bahwa agama Nasrani itu jauh lebih baik dari agama Majusi. Karena pendiriannya itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka untuk memberi kabar jika ada pedagang Nasrani yang datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmat di gereja. Namun, Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah, namun ia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman membenci perbuatan sang pendeta, hingga akhirnya sang pendeta pun meninggal. Ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanannya berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Musil, di kota besar di barat laut Irak. Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang pada ajaran agama Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Musil dan Syam. Hal serupa kembali terjadi. Sosok yang diikuti juga meninggal dunia setelah Salman mengikutinya selama beberapa waktu. Wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuria, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi.
Setelah Salman mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Akan tetapi, ajal mendekati laki-laki Amuriah tersebut. Salman pun mengulang kembali permintaannya. Namun, kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu. Dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah di antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar oleh api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Simbol kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Pada suatu hari beberapa pedagang dari Bani Qalb melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab dan sebagai gantinya ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, yaitu daerah yang dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Pada suatu hari, sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah. Hingga suatu hari, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Salman berkata, "Suatu hari aku sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupunya datang kepadanya dan berdiri di hadapannya dan berkata, 'Celakalah Bani Kilah, mereka berkumpul di Kuba. Ada seorang laki-laki yang datang hari ini dari Mekah mengatakan dirinya sebagai seorang nabi.' Aku bergetar hebat ketika mendengarnya, hingga aku khawatir aku akan jatuh menimpa majikanku. Aku turun dan berkata, 'Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan?' Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat seraya berkata, 'Apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu.' Pada malam itulah Salman pergi menemui Rasulullah ketika berada di Kuba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya. Namun beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Karena itu ia meminta kepada Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqi'ul Gharqad, yaitu suatu tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu, Salman menyapanya dengan sapaan Islam, "Assalamualaikum." Kemudian ia berputar ke belakangnya untuk melihat tanda-tanda kenabian yang digambarkan kepadanya. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengetahui bahwa ia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau pun melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan Salman melihat tanda itu. Salman pun berkata, "Aku mengenalinya." Aku pun membungkuk dan menciumnya serta menangis. Rasulullah memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Aku pun menceritakan kisahku. Beliau pun sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya.